Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi ya di channel aku. Maafkan beberapa waktu lalu aku jadi jarang lagi upload karena ada satu dan lain hal. Nah, sekarang aku balik lagi sama kalian buat sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini aku akan ngebahas atau melanjutkan pembahasan tentang persediaan barang dagang ya. Kali ini aku akan sharing ilmunya itu tentang sistem pencatatan persediaan barang dagang ya, lanjutan materi yang sebelumnya. Jadi, dalam pencatatan persediaan barang dagang di perusahaan dagang itu ada beberapa sistem yang digunakan oleh perusahaan. Tepatnya sih ada dua sistem ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan sistem periodik dan juga ada yang disebut dengan sistem perpetual. Bedanya apa sih antara periodik atau perpetual itu? Kita bahas ya. Yang pertama, untuk sistem periodik itu ciri-cirinya atau kriterianya adalah atau karakteristiknya yaitu persediaan barang dagang itu dihitungnya pada akhir periode. Artinya tidak setiap saat dihitung persediaan barang dagangnya. Maksudnya setiap saat itu adalah setiap membeli atau menjual barang, si perusahaan itu tidak langsung menghitung persediaan barangnya. Kemudian karakteristik yang keduanya adalah besarnya persediaan itu baru akan diketahui melalui perhitungan fisik persediaan. Jadi nanti berapa besarnya persediaan barang tersebut itu baru bisa diketahui setelah dilakukan perhitungan fisik barang tersebut. Nah, yang ketiga, sistem periodik itu untuk menghitung harga pokok penjualannya dibutuhkan data persediaan barang dagang awal dan juga data persediaan barang dagang akhir ya. Yang terakhir, karakteristik dari sistem periodik itu adalah biasanya sistem ini digunakan oleh perusahaan yang menjual barangnya itu yang relatif murah, namun frekuensinya dia sering terjadi ya. Jadi jual beli barangnya tuh cepat dan banyak gitu ya. Kemudian untuk yang sistem perpetual itu ada perbedaan tentunya dari sistem periodik. Yang pertama, pencatatan transaksi dalam sistem perpetual itu adalah dilakukan secara terus-menerus persediaannya. Jadi, setiap terjadi pembelian ataupun penjualan barang di perusahaan dagang, itu persediaannya langsung dihitung saat itu juga. Jadi, tidak ditangguhkan ke akhir periode ya. Beda kan sama yang periodik. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kartu persediaan untuk menggambarkan persediaan yang sebenar-benarnya ya. Jadi akan ada kartu persediaan di mana kartu itu menunjukkan saldo persediaan setiap saat ya. Kemudian yang ketiga ada saldo harga pokok penjualan itu akan tampak dalam akun harga pokok penjualan. Jadi di sistem perpetual ini nantinya akan ada akun yang namanya itu harga pokok penjualan atau biasa disingkat HPP ya. Kemudian perbedaan berikutnya adalah biasanya si sistem perpetual ini digunakan oleh perusahaan yang menjual barang bernilai tinggi, artinya agak mahal, dan barang yang mudah dicatat pemasukan maupun pengeluarannya ya. Jadi intinya yang bisa digarisbawahi adalah periodik itu persediaannya dihitung pada akhir periode ya, sedangkan perpetual itu dihitung persediaannya setiap terjadi transaksi pembelian, penjualan ataupun retur gitu ya. Nah, gimana sih contoh dari pencatatan persediaan? Misalkan nih ya, tanggal 1 September itu dibeli barang secara kredit dari toko A 10 barang seharga 5 juta ya. Kemudian tanggal 3 Septembernya dikembalikan 2 barang tersebut karena rusak, yang dimana itu bernilai 1 juta rupiah. Kemudian tanggal 5-nya dijual barang kepada Tuan Bagas sebanyak 6 barang, itu harganya 3.600.000 secara kredit. Hati-hati, transaksi itu tunai atau
kredit. Nah, di sini aku akan jelasin tentang gimana sistem pencatatannya kalau pakai yang periodik ataupun pakai yang perpetual. Nah, di sini sengaja aku bintangin kenapa? Kalau misalkan di soal itu ada kata HPP sekian, itu berarti pakainya sistem perpetual ya. Kita lihat bandingkan supaya kalian bisa lebih paham ya gimana sih di sistem periodik pencatatannya dan gimana sih kalau pencatatannya itu pakai yang perpetual ya. Kita yang periodik dulu. Nih, untuk yang sistem periodik tanggal 1 September kan tadi dibeli barang secara kredit ya. Berarti akan ada akun pembelian dan karena dibelinya secara kredit berarti ada akun utang dagang ya. Jadi jurnalnya untuk tanggal 1 itu adalah pembelian pada utang dagang 5 juta rupiah. Kemudian untuk yang tanggal 3 dikembalikan, berarti ini transaksi retur, berarti retur pembelian. Oke, retur pembelian itu posisinya ada di kredit ya, berarti yang di debitnya adalah utang. Kenapa utang jadi debit? Karena utang kita berkurang, soalnya barangnya dikembalikan karena barang itu ceritanya tadi rusak ya. Maka untuk tanggal 3 September itu jurnalnya adalah utang dagang pada retur pembelian. Nominalnya adalah 1 juta rupiah ya. Kemudian yang tanggal 5 September itu dijual barang kepada Tuan Bagas secara kredit. Artinya akan ada akun penjualan ya. Penjualan secara kredit berarti lawannya adalah piutang. Oke. Jurnal untuk tanggal 5 adalah piutang dagang pada penjualan. Nominalnya 3.600.000 ya. Nah, itu untuk yang sistem periodik. Di sistem periodik itu kalian bisa lihat di sini tidak diperhitungkan berapa besarnya persediaan barang dagang ya. Kita bandingkan dengan yang sistem perpetual. Dengan soal yang sama kita kerjakan secara atau sistem perpetual. Tanggal 1 September jurnalnya untuk yang sistem perpetual adalah persediaan barang dagang pada utang dagang. Kalian bisa kan lihat ya, untuk yang periodik tadi jurnalnya itu adalah pembelian pada utang dagang. Yang perpetual itu persediaan barang dagang pada utang dagang. Nominalnya sama ya. Kenapa? Karena yang dalam sistem perpetual akun pembelian itu diganti menjadi akun persediaan barang dagang. Ya. Oke, kita lanjut dulu ke yang tanggal 3. Di sistem periodik, tanggal 3 tadi jurnalnya adalah utang dagang pada retur pembelian. Kalau di perpetual, ya. Di perpetual, utang dagang pada persediaan barang dagang. Jadi si retur pembeliannya berganti jadi akun persediaan barang dagang. Oke. Yang tanggal 5-nya, kalau di periodik itu piutang dagang pada penjualan, kalau di sistem yang perpetual dia 2 kali ngejurnal ya. Jurnal yang pertama dia sama piutang dagang pada penjualan sama dengan yang periodik ya. Hanya ada tambahan HPP-nya atau akun harga pokok penjualan ya. Jurnalnya gimana? Jurnalnya kalian mendebit akun harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nominalnya 3 juta. 3 juta dari mana? 3 juta dari soal. Ya, kalau model soalnya seperti ini. Kalau ada juga yang soalnya itu nanti kalian menghitung HPP-nya sendiri gitu ya. Nah, jadi sekali lagi perlu kalian ingat kalau misalkan sistem perpetual itu akun pembelian, akun retur pembelian, dan akun potongan pembelian itu berubah atau diganti menjadi akun persediaan barang dagang. Ya, untuk penjualannya tetap dia pakai akun penjualan ya. Pembelian itu posisinya di debit dan penjualan itu posisinya di kredit. Aku kasih note nih buat kalian.
Sekali lagi, pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian untuk yang sistem perpetual, akunnya itu menjadi persediaan barang dagang. Note ya, ini benar-benar harus kalian hafal atau kalian pahami. Oke. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke metode penilaian persediaan ya. Ada 3 metode yang biasa digunakan. Yang pertama itu adalah FIFO atau first in, first out ya. First in, first out artinya pertama masuk, pertama keluar. Oke. Yang selanjutnya ada LIFO, last in, first out ya. Terakhir masuk, pertama keluar. Itu kalau translate-nya ya bahasa Inggrisnya. Oke, selanjutnya ada juga metode average atau rata-rata tertimbang. Penjelasannya kayak gimana sih? Singkat aja, penjelasannya sama dengan atau tidak jauh dari singkatan ini ya. Jadi untuk yang FIFO itu dimana barang yang pertama masuk atau dibeli sama perusahaan itu akan menjadi barang yang akan pertama keluar atau dijual oleh perusahaan ya. Nah, berarti yang LIFO itu barang yang terakhir masuk atau dibeli sama perusahaan, dia nantinya akan jadi barang yang pertama keluar atau dijual oleh perusahaan ya. Nah, yang average itu adalah di mana harga pokok rata-rata per barang itu dihitung dengan cara membagi jumlah harga barang dengan jumlah satuan barangnya atau membagi harga barang dengan jumlah barang tersebut. Mau sistem periodik ataupun sistem perpetual, perusahaan bisa menggunakan 3 metode penilaian persediaan ini ya. Jadi mau perusahaan itu pakainya sistem periodik atau perusahaan itu pakainya sistem perpetual, mereka bisa menggunakan metode penilaian persediaan yang 3 ini. Bebas pilihnya mau yang mana, cuman biasanya atau kebanyakan perusahaan itu pakainya yang FIFO ya. Kebanyakan loh, berarti artinya tidak semua ya. Tergantung kebijakan perusahaan itu. Oke, selanjutnya, nah gimana sih cara melakukan pencatatan persediaan dengan menggunakan kartu persediaan ya. Tadi aku udah singgung sedikit tentang kartu persediaan. Kayak gimana sih bentuknya kartu persediaan itu? Kita lihat dulu ya. Nih, kartu persediaan dengan sistem periodik. Kita berarti berbicara dulu tentang yang sistem periodik ya. Nah, untuk yang sistem perpetualnya mungkin aku akan bahas di video berikutnya aja karena ini lumayan panjang ya. Nih, misalkan di sini aku punya data persediaan. Ceritanya perusahaan ini menjual barang tipe A01 gitu ya, jenis barangnya tuh A01. Nih, tanggal 1 Juli perusahaan itu punya persediaan barang 80.000 kg yang mana harga per kilonya itu adalah 3.000. Kemudian tanggal 10 Julinya melakukan pembelian barang dari PT ABC, nomor fakturnya ada 7.000 kg dengan harga 3.400 per kilonya. Kemudian tanggal 20 beli lagi dari PT ABC, nomor fakturnya ada, belinya 10.000 kg dengan harga 3.700 ya, jadi harganya berbeda. Kemudian tanggal 30 beli lagi dari PT ABC juga 7.000 kg dengan harga 3.800 ya. Nah, gimana sih cara buat kartu persediaannya ya? Gampang, kalian fokus lihat di sini. Nih, ini bentuk kartu persediaan. Kalian bisa ngisi nama barangnya di sini. Kebetulan A01, berarti tinggal dimasukkan saja A01 ya. Nomor kodenya nggak ada, berarti boleh dikosongkan. Kita masukkan yang pertama, data itu tanggal 1 Juli. Berarti kita masukkan tanggal 1 Juli, tidak ada nomor faktur karena dia itu persediaan yang sudah dimiliki sama perusahaan ya. Jadi di nama tokonya itu kita bisa isi saldo ya. Jumlah unitnya kita masukkan sebanyak 8.000 kg. Harga per unitnya adalah 3.000 ya. Nanti kan jumlah unitnya 8.000, harga per unitnya 3.000 ya untuk yang tanggal 1 Juli. Kemudian di sini ada jumlah harga, artinya jumlah unit dikali
harga unit. Keluarlah angka 24 juta. Kemudian ada lagi satu kolom jumlah harga persediaan. Selama tanggal 1, jumlah harga persediaannya masih sama 24 juta, ya. Kemudian tanggal 10 melakukan pembelian, ya. Pembelian tanggal 10 Juli, nomor fakturnya ini ada 123. Nama tokonya kita masukkan PT ABC, ya. Tadi tanggal 10 yang dibeli itu 7.000 kg dengan harga 3.400. Maka jumlah harganya adalah 7.000 dikali 3.400. Maka keluar 23.800, ya. Untuk jumlah harga persediaannya, kalian tinggal tambahkan 24 juta ditambah 23.800. Hasilnya 47.800. Paham kan? Ya, kita coba ya. Yang tanggal 20 beli lagi dari PT ABC. Tanggal 20 fakturnya 134. Nama tokonya PT ABC, belinya berapa tadi? 10.000 kg. Artinya kalian masukkan jumlah unit 10.000, harganya ya 3.700. Berarti tinggal dikalikan. Betul, 10.000 dikali 3.700, 37 juta. Jumlahnya tinggal ditambahkan 47.800 ditambah 37.000. Jadi totalnya sampai tanggal 20 adalah 84.800.000, ya. Begitu juga tanggal 30 fakturnya 145, belinya 7.000 barang dan harga per barangnya adalah 3.800. 7.000 dikali 3.800 sama dengan 26.600. Totalnya adalah 111.400.000 rupiah, ya, dengan jumlah unit totalnya 32.000. Gampang kan? Nah, aku contohin, tadi kan ada yang LIFO, FIFO, dan average, ya. Aku contohkan untuk yang sistem periodik ini FIFO dan LIFO nih. Oke, misalkan ini soal kartu persediaan, ya. Nah, ada keterangan setelah dilakukan perhitungan fisik masih tersedia barang A01 sebanyak 8.000 kg, ya. Misalkan perusahaan ini pakainya sistem atau metode FIFO, first in, first out. Barang yang pertama masuk itu adalah barang yang pertama keluar. Gimana caranya supaya kita tahu harganya yang mana nih sisa 8.000 kg ini, ya. Kalau perusahaan pakainya metode FIFO, maka cara ngitungnya kayak gini. Nih, nilai persediaan di akhir bulan Juli itu tadi katanya kan 8.000 kg. Cuman di sini kita belum tahu harganya yang mana, ya. Karena sistem periodik itu persediaan dicatat di akhir periode. Jadi kita nggak tahu nih barang yang udah laku yang mana harganya. Tapi kalau perusahaan pakainya metode FIFO, kita bisa menghitungnya seperti ini, ya. 7.000 dikali 3.800. Kenapa ada angka ini? Karena kita ambil dulu yang ini, barang yang terakhir. Kenapa barang yang terakhir yang dicatat? Karena dengan sistem FIFO berarti barang yang terakhir ada di perusahaan maka dia akan terakhir pula kejualnya. Artinya untuk sisa 8.000 dia masih utuh, belum kejual, ya. Nah, maka kita kalikan 7.000 dikali harganya 3.800, totalnya adalah 26.600. Tapi kan ini masih 7.000, sedangkan di soal diketahuinya sisanya itu adalah 8.000. Berarti kurang berapa? 8.000 kurang 7.000 berarti sisanya 1.000. Nah, yang 1.000 itu kita ambil dari yang sini, dari tanggal 20, ya. Ambilnya 1.000. 1.000 dikali 3.700. Hasilnya adalah 3.700.000. Nah, kemudian kalian totalkan 26.600 ditambah 3.700.000. Hasilnya adalah 30.300.000. Nah, berarti sampai sini kalian udah bisa tahu nih 8.000 kg dengan harga 30.300.000, ya. Nah, sekarang kita hitung harga pokoknya.
Oke, untuk mengetahui harga pokoknya, harga pokok barang A1 dengan metode FIFO itu kalian tinggal mengurangkan barang yang tersedia untuk dijual, artinya total barangnya, dikurangkan dengan persediaan akhir yang tadi sudah kita hitung ya, yaitu 30.300.000. Maka akan ketemu HPP-nya atau harga pokok penjualannya, yaitu 81.100.000. Ini hasil dari pengurangan 111 juta dikurangi 30 juta sekian ya. Jadi sekali lagi, kenapa bisa 7.000 dan 1.000? Karena di soal totalnya 8.000 kg ya. Pakainya metode FIFO berarti barang yang pertama masuk itu pertama keluar. Artinya barang yang terakhir ini berarti belum terjual karena sisanya 8.000. 7.000 dikali 3.800. Kemudian masih kurang 1.000 nih. Nah, 1.000-nya kita ambil dari yang tanggal 20. Tentu aja dengan harga yang 3.700. Gitu ya. Oke, nah sekarang aku contohin satu lagi untuk yang metode LIFO-nya dengan soal yang sama ya. Nih. Karena LIFO itu adalah last in first out, jadi otomatis barang yang terakhir masuk, berarti yang di tanggal 30 ini, itu yang pertama dijual. Artinya dalam kasus ini berarti yang tanggal 30 ini sudah terjual ya. Nah sisanya yang 8.000 ini kita ambil dari mana? Karena metodenya LIFO, artinya barang yang pertama masuk berarti nanti akan terakhir dijualnya ya. Jadi perhitungannya adalah nilai persediaan barang per akhir Juli itu gampang banget. Tinggal kalian kalikan barang yang pertama masuk ya. 8.000 dikali 3.000. Artinya atau hasilnya adalah 24 juta. Sekali lagi, kenapa yang di atas yang diambilnya? Karena dengan sistem LIFO, berarti yang pertama dijual itu adalah yang paling baru. Ya, dalam kasus ini di paling bawah, artinya yang paling atas belum terjual dan nominalnya sama, yaitu sisa 8.000. Berarti tinggal dikalikan 3.000, nggak usah nambah dari persediaan yang tanggal lainnya. Nah, untuk HPP-nya kalian sama aja dengan metode tadi, tinggal mengkurangkan dari barang yang tersedia dijual atau total barangnya, total harganya ya maksudnya. Kalian tinggal mengkurangkan barang yang tersedia untuk dijual atau total harga barang keseluruhan dikurangi dengan persediaan akhir yang sudah kalian hitung tadi ya. Berarti 111.400.000 dikurangi 24 juta. HPP untuk barang A01 dengan metode LIFO adalah 87.400 ya. Kalau kalian masih belum paham, silakan diulangi lagi videonya, dipahami lagi ya. Oke, berarti untuk kali ini aku sudahi dulu ya metode pencatatan persediaan pakai kartu persediaan dengan sistem periodik. Nanti selanjutnya aku akan bahas tentang kartu persediaan dengan menggunakan sistem perpetual. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian, bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Aku pamit. Assalamualaikum.